Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sufianti dengan NIM 321191031. Ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai reaksi esterifikasi fenol percobaan pembuatan aspirin. Nah, sebelum itu mungkin kita harus mengetahui apa sih itu aspirin. Nah, aspirin atau asetil salisilat merupakan turunan dari asam salisilat dengan cara esterifikasi pada gugus hidroksifenolat. Pada reaksi ini, gugus reaksi dari asam salisilat digantikan oleh gugus asetil dari anhidra asetat dengan katalis asam mineral seperti H2SO4 atau dengan katalis basa seperti natrium asetat atau piridin, atau dapat pula dengan katalis asam Lewis seperti boron trifluorida. Aspirin adalah zat yang sedikit larut dalam air dan mempunyai titik leleh pada suhu 128 sampai 130 derajat Celcius. Turunan lain dari asam salisilat diantaranya metil salisilat dan juga fenyl ester atau salol. Nah, selanjutnya ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol. Suatu reaksi pemadatan untuk membentuk suatu ester disebut esterifikasi. Esterifikasi dapat dikatalis oleh ion H- atau H+. Asam belerang sering digunakan sebagai suatu katalisator untuk reaksi ini. Nama ester sendiri berasal dari Essig Ether, Jerman, sebuah nama kuno untuk menyebut etil asam cuka ester atau asam cuka etil. Nah, proses esterifikasi merupakan suatu reaksi yang reversibel di mana antara suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol. Produk esterifikasi disebut ester yang mempunyai sifat yang khas, yaitu baunya yang harum. Esterifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu adalah struktur molekul dari alkohol, suhu, proses, dan konsentrasi katalis maupun reaktan. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi reversibel, dapat ditunjukkan dalam reaksi yang terdapat di sini. Jadi, panahnya itu dapat dilihat menunjukkan reaksi ini bolak-balik. Nah, laju esterifikasi suatu asam karboksilat bergantung terutama pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilatnya. Kelarutan asam dari asam karboksilat hanya memainkan peranan kecil dalam pembentukan ester. Untuk alasan sterik, urutan reaktivitas alkohol untuk reaksi esterifikasi adalah metanol lebih besar daripada alkohol primer, lebih besar daripada alkohol sekunder, dan lebih besar daripada alkohol tersier. Nah, kita lihat di sini ada mekanisme esterifikasi. Jadi di sini ada alkohol direaksikan dengan asam karboksilat dengan katalis asam akan menghasilkan ester dan juga H2O. Selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah proses pemisahan partikel zat padat dari fluida dengan jalan melewatkan fluida tersebut melalui suatu medium penyaring atau septum, di mana zat padat itu bertahan. Istilah medium penyaring dapat dikatakan juga sebagai medium berpori atau filter cloth. Dalam operasi filtrasi, partikel-partikel padatan tersuspensi dalam cairan atau gas dihilangkan secara fisika atau mekanis dengan cara melewatkannya melalui medium penyaringan tersebut. Nah, kita akan masuk ke percobaannya. Di sini kita mempunyai prinsip percobaan, yaitu berdasarkan reaksi esterifikasi gugus hidroksifenol dari asam salisilat dengan gugus asetil pada anhidra asetat dengan katalis asam, dan juga berdasarkan metode filtrasi, yaitu pemisahan kimia berdasarkan pemisahan padat dari caranya dengan menggunakan penyaring. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu di alat kita akan menggunakan tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, Erlenmeyer 50 ml, batang pengaduk, spatula, mortar dan alu, alat penentu titik leleh, pipa kapiler, pembakar spiritus, gelas ukur 5 dan 10 ml, gelas kimia 50 dan 100 ml, dan juga botol semprot. Lalu ada bahan. Bahan yang akan kita gunakan yaitu asam salisilat, anhidra asetat, H2SO4 pekat, etanol, dan juga larutan FeCl 1%. Nah, kita akan masuk ke langkah percobaan. Pertama, memasukkan 1 gram asam salisilat dalam tabung reaksi, ditambah 2 ml anhidrat asetat, ditambah 6 tetes H2SO4. Lalu, meletakkan tabung dalam gelas kimia panas selama 5 menit. Lalu, menuangkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml berisi 14 ml aquades, mengaduk, mendinginkan dalam penangas air, dan menyaring. Setelah didapat residu, mengeringkan hasil residu lalu ditimbang
dan ditentukan titik lelehnya. Selanjutnya, menambahkan 1 mili etanol dan 3,5 mili aquades panas, mendinginkan dan menyaring. Lalu setelah didapat filtrat, kemudian dikeringkan, ditimbang, dan ditentukan titik lelehnya. Setelah itu, kita akan masuk ke uji kemurnian. Pada uji kemurnian, aspirin ditambah 1 tetes FeCl3 dan diamati perubahan warna. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang terjadi dalam percobaan ini. Nah, pada saat asam salisilat ditambah 2 mili anhidrat asetat dan ditambah 6 tetes H2SO4 pekat, lalu dikocok. Asam salisilat berperan sebagai alkohol karena mempunyai gugus OH. Selain itu, anhidrat asam asetat digunakan karena anhidrat lebih reaktif dibandingkan dengan asam asetat. Kereaktifan asam asetat disebabkan oleh strukturnya kehilangan satu atom hidrogen, sehingga atom karbon tempat hidrogen melekat menjadi lebih elektropositif. Selain itu, anhidrat asetat dapat mencegah adanya kandungan air. Bila terdapat air, maka kristal aspirin tidak dapat terbentuk. H2SO4 berfungsi sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetil salisilat dan memberikan suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana yang asam. Lalu, pada saat pemanasan larutan dalam tabung reaksi yang diletakkan dalam gelas kimia berisi air panas dan penambahan 14 mili aquades. Pemanasan di sini itu berfungsi untuk melarutkan kristal aspirin yang mengendap, karena kelarutan akan bertambah seiring dengan naiknya suhu. Hal ini karena suhu akan menaikkan energi aktivasi yang mempercepat gerak kinetik dari molekul-molekul campuran. Penambahan aquades dilakukan karena adanya ikatan hidrogen yang terbentuk antara gugus OH dengan air, dan juga menghentikan reaksi air karena akan menghidrolisis anhidrat asetat menjadi 2 molekul asetat. Lalu pada proses pendinginan, penyaringan, dan penentuan titik leleh, pendinginan dilakukan agar kristal cepat terbentuk. Lalu penyaringan dilakukan dengan corong pisah untuk mendapatkan kristal aspirin. Kristal aspirin yang didapat pada percobaan ini adalah sebesar 0,55 gram. Lalu pada penentuan titik leleh digunakan pipa kapiler dan didapat titik leleh kristal aspirin yang didapat adalah 75 derajat Celcius. Pada proses rekristalisasi dilakukan karena pada hasil sebelumnya kristal aspirin yang didapat belum sepenuhnya murni. Dilakukan penambahan 1 mili etanol dan 3,5 mili aquades. Campuran etanol, air digunakan sebagai pelarut karena dapat melarutkan pengotor-pengotor di dalam kristal. Kristal didinginkan kembali dan disaring. Setelah didapat kristal, kemudian dikeringkan, ditimbang, dan ditentukan kembali titik lelehnya. Didapat massa kristal setelah rekristalisasi adalah sebesar 0,20 gram dan titik lelehnya 82-120 derajat Celcius. Hasil titik leleh yang didapat pada percobaan ini tidak sesuai dengan literatur karena kristal aspirin mempunyai titik leleh berkisar 128-130 derajat Celcius dan didapat persen rendemen sebesar 15,24%. Setelah itu, reaksi yang terjadi pada percobaan sebelumnya itu adalah asam salisilat yang direaksikan dengan asam asetat anhidrit dan dengan bantuan katalis H2SO4 panas menghasilkan aspirin dan juga asam asetat. Lalu selanjutnya diuji kemurnian aspirin. Aspirin berwarna ungu pada saat penambahan 1 tetes FeCl3. Kompleks ungu terjadi antara asam salisilat dan FeCl3 karena dalam molekul asam salisilat, atom O dalam gugus OH akan menyerang atom Fe dengan melepaskan atom H untuk membentuk ikatan OFeCl3. Selain itu, aspirin menjadi ligan dan Fe menjadi logam. Fenol bereaksi dengan FeCl3 akan memberikan warna ungu karena asam salisilat merupakan senyawa yang mengandung fenol. Maka, reaksi menunjukkan bahwa telah terbentuk senyawa kompleks dari Fe2+. Nah, kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan, persen rendemen didapatkan 15,24%. Titik leleh kristal aspirin didapat 82-120 derajat Celcius dan pada uji kemurnian dengan FeCl3 didapat aspirin yang berwarna ungu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.